Bab 110, Api, 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sungguh sekarang, kata seorang pria dengan menggelengkan kepalanya sambil mendecakkan lidahnya. Tidak perlu bagi kami berdua untuk melelahkan diri karena ini. Anda hanya memberi saya lebih banyak pekerjaan. Petik 2. Signar tidak membalas kata-kata pria itu. Bahkan jika dia ingin, dia tidak bisa menjawab. Signar berlumuran darah dan sebuah tangan besar melingkari tenggorokannya. Seperti ini, dia bahkan tidak bisa bernapas dengan benar. Ketika Signar akhirnya berhasil membuka mulutnya, satu-satunya suara yang muncul adalah rangan samar. Ini semua karena kamu salah paham denganku, kata pria itu sambil menghela nafas sambil menjabat tangannya. Ini membuat tubuh Signar bergoyang ke depan dan ke belakang seperti boneka yang digantung di tali saat darahnya menyembur ke lantai. Lantai yang sudah berlumuran darah. Aku tidak berniat menyakitimu, klaim pria itu. Aku tidak punya keinginan untuk menggertak yang lemah. Kerk, Signar mengerang sambil menelan kembali darah yang memenuhi mulutnya. Bukankah aku sudah mengatakannya sejak awal? Saya hanya ingin tinggal di sini sebentar, paling lama beberapa hari. Saya tidak akan mengganggu Anda dan Anda juga tidak perlu memberi perhatian khusus kepada saya. Signar memeras sisa mana dan kekuatannya yang terakhir, lalu dia mengayunkan lengannya seolah-olah dia sedang mencoba mengiris leher pria itu dengan tangannya. Semua yang aku inginkan. Bahkan sebelum tangannya mencapai tenggorokan pria itu, tubuh Signar terhempas ke tanah. Baang! Tanah bergetar, saat gumpalan darah dan kotoran muncul ke udara. Bibir Signar terbentang lebar, tetapi dia bahkan tidak bisa melepaskan rasa sakit luar biasa yang dia alami dengan teriakan. Adalah untuk tinggal di sini sampai anak nakal itu kembali. Memintamu untuk berpura-pura menjadi sandera, sehingga kita semua bisa melakukan negosiasi yang menyenangkan, apakah itu permintaan yang sangat sulit untuk kau terima? Pria itu bertanya secara retoris. Rasanya seolah-olah semua tulang di tubuh Signar telah hancur. Karena mana yang terakhir di intinya baru saja habis, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat satu jari pun. Sosok pria itu muncul dalam pandangan kabur Signar. Dia mengenakan tudung yang menutupi wajahnya dengan bayangan yang dalam, yang hanya terlihat mata emasnya. Setiap kali dia membuka mulutnya, taringnya yang tajam terlihat. Kukuh. Sambil memelototi pria itu, Signar tertawa terbahak-bahak. Hanya seorang sandera, Anda tidak akan menyakiti kami. Berhentilah menyemburkan, omong kosong seperti itu. Sungguh sekarang, pria itu menghela nafas sekali lagi. Seharusnya ada batasan seberapa banyak seseorang dapat menjaga kewaspadaannya. Apakah Anda hanya pernah mengalami penipuan sepanjang hidup Anda? Kamu, keberadaanmu sangat beracun bagi kami. Itu menginfeksi kita dengan penyakit itu dan mendorong kita lebih dekat ke kematian, tuduh Signar. Pria itu bersenandung setuju, itu adalah sesuatu yang mau tidak mau. Namun, akan lebih baik jika Anda hanya mengenali fakta bahwa saya tidak memiliki suara apapun di dalamnya. Sebenarnya, aku kasihan padamu Elf. Melihatmu jatuh sakit dan sekarat cukup menyedihkan. Karena itu, Signar menyelanya dengan tawa tercekik. Kakak, apakah Anda benar-benar mencoba mengatakan bahwa kita harus bersyukur atas kesempatan untuk menjadi elf gelap? Petik 2. Bukankah itu lebih baik daripada mati karena penyakit? Pria itu bertanya, kamu juga bukan hanya peri gelap, aku bahkan menawarkanmu rekomendasi agar kamu bisa melayani langsung di bawah putri raksasa sendiri. Sepertinya Anda tidak tahu seberapa besar peluang itu sebenarnya. Petik 2. Signar meludahkan, berhenti dengan omong kosongmu. Dan pergilah. Kamu binatang. Pria itu tidak lagi ingin tersenyum dan berpura-pura berbasa-basi. Kata, binatang, adalah penghinaan yang tak termaafkan bagi pria itu, tidak, bagi seluruh ras pria itu. Sepertinya kamu tidak mengerti tempatmu, desis pria itu dengan suara dingin sambil melepaskan leher Signar. Melihat sekeliling, pria itu melihat elf ketakutan lainnya. Beberapa elf berserakan di tanah, berlumuran darah seperti Signar. Ini adalah para elf muda yang telah berdiri di samping Signar untuk melawan penyerbu yang kejam ini. Tetapi bagi pria ini, perlawanan yang dilakukan oleh para elf bukanlah apa-apa. Kecuali Signar, tidak ada elf lain di kota ini yang benar-benar bisa disebut pejuang. Jika mereka memiliki kekuatan seperti itu sejak awal, mereka tidak perlu kembali ke hutan ini. Seharusnya tidak apa-apa jika aku membunuh beberapa lagi, gumam pria itu pada dirinya sendiri. Untuk jenis tugas ini, dia perlu memberi contoh. Dia tidak berniat membunuh semua orang di sini. Jika dia berhasil membawa kembali semua orang ini bersamanya dan memberikannya kepada putri raksasa, kakak laki-lakinya juga akan senang karena itu berarti putri raksasa akan berutang budi kepada mereka. Bagaimanapun, ada banyak elf di sini. Seharusnya tidak ada masalah dengan membunuh 2 atau 3 dari mereka. Saat pria itu sampai pada keputusannya, dia mengangkat satu kaki ke udara di atas Signar, yang masih tergeletak di lantai. Kakinya jatuh sedikit demi sedikit. Pria itu bermaksud untuk perlahan-lahan menghancurkan Signar sampai mati di bawah tumitnya. Kemudian pria itu tiba-tiba menyadari sesuatu, Tepat sebelum dia bisa meletakkan kakinya, ekspresi pria itu berubah. Sambil memutar tubuhnya dengan cepat, pria itu mengayunkan tangannya ke sesuatu. Baang! Sosok pria itu menghilang dengan raungan keras. Signar, yang telah bersiap untuk mati, tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi di hadapannya.
Matanya mampu melihat ke titik di mana pria itu mengayunkan tangannya untuk melawan semacam bombardir, tetapi Signard tidak percaya bahwa monster yang kuat ini telah dikirim terbang dengan begitu mudah. Ini adalah kekuatan dari Dragon Spear Harbos. Kelemahan dari tombak ini adalah ia menghabiskan terlalu banyak mana, tetapi selama pengguna memiliki cukup mana, mereka dapat terus menembakkan bombardir yang kuat tanpa memerlukan formula sihir yang rumit. Meskipun pemboman yang ditembakkan oleh senjata ini tidak sekuat nafas naga sejati, serangan yang dihasilkannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan mana yang dikonsumsinya. Eugene mendarat di tanah dengan tombak naga besar bersandar di bahunya. Dia melihat sekeliling pada elf yang telah jatuh ke tanah sambil berlumuran darah mereka sendiri. Di antara semua korban ini, Signard adalah yang dalam kondisi paling serius. Signard tanpa sadar mencoba memanggil Hamel, hanya untuk menyadari apa yang dia lakukan dan dengan cepat menutup mulutnya. Orang yang menyerang mereka belum mati. Siapa bajingan itu? Eugene berkata tanpa melihat lagi ke arah Signard. Eugene tidak mampu melakukannya. Meskipun ledakan Dragon Spear telah langsung mendarat di sasarannya, itu tidak cukup untuk membunuh pria itu. Dia bilang dia salah satu saudara laki-laki Jagon. Eugene, dia mengincarmu, Signard memperingatkan dengan terkesiap. Wajah Eugene sedikit menegang saat mendengar nama Jagon. Meskipun dia belum pernah bertemu pria itu di kehidupan sebelumnya, Eugene akrab dengan nama itu. Itu adalah nama dari kepala Bisfok saat ini yang bertugas di bawah Raja Iblis Kehancuran. Putra Oberon. Bahkan jika dia tidak tahu apa-apa lagi, Eugene mau tidak mau mengenali nama Jagon karena Bisman itu telah mencabik tenggorokan Oberon, ayahnya sendiri, dan merebut posisi kepala suku. Oberon begitu kejam dan kuat sehingga dia bahkan mengambil gelar, The Depraved, untuk dirinya sendiri. Jadi sebagai putra yang mampu membunuh seseorang seperti Oberon, jelas bahwa pria itu setidaknya sama gila dan ganasnya. Sebagai Oberon. Saudaraku, katamu, gumam Eugene saat sudut mulutnya terpelintir. Tapi sepertinya dia tidak benar-benar mirip dengan ayahnya. Pria yang telah dikirim terbang ke kejauhan telah berdiri sekali lagi. Meskipun Eugene sudah merasakan ini sejak serangan itu mendarat, sepertinya tidak ada luka serius di tubuh pria itu. Hanya saja jubah yang dikenakan pria itu menjadi compang camping. Dia menunjukkan reaksi cepat, Eugene mencatat pada dirinya sendiri. Dia telah menembakkan serangan dari jarak yang wajar. Eugene tidak bisa berbuat apa-apa tentang suara yang dihasilkannya saat diluncurkan, tapi serangan Dragon Spear bukanlah sesuatu yang bisa dihindari hanya dengan mendengar deru tembakan sebelum mendarat. PTT, pria itu memuntahkan darah dari mulutnya saat dia menatap Eugene. Eugene hati singa, Anda telah kembali jauh lebih cepat dari yang saya harapkan. Petik 2. Sekarang jubahnya telah berubah menjadi kain compang camping, penampilan pria itu bisa terlihat dengan jelas. Lycanthropes adalah mutasi yang dikembangkan dari vampir dan demon folk. Seperti vampir, mereka dapat meningkatkan jumlah mereka dengan memberi makan orang lain darah mereka. Bahkan jika seseorang pernah menjadi manusia, begitu mereka terinfeksi lycanthropy, jiwa mereka akan ternoda oleh esensi iblis. Bisfok berbeda dari Lycanthropes. Sama seperti elf dan kurcaci, Bisfok hanyalah ras yang terpisah dari manusia. Mereka tidak bisa mengubah antara bentuk manusia dan binatang seperti Lycanthrope. Sebagai gantinya, penampilan mereka memiliki campuran binatang dan manusia sejak mereka dilahirkan. Dengan kata lain, mereka dapat digambarkan sebagai binatang dengan kecerdasan manusia. Dalam hal itu, sebagian besar Bisfok masih mempertahankan naluri kebinatangan mereka dan para Bisfok yang lahir di alam liar sangat rentan untuk terombang-ambing oleh dorongan alami mereka. Untuk hidup di dunia ini, Anda perlu tahu cara menekan naluri Anda sendiri. Perbedaan antara Bisfok dan Bis hanyalah apakah mereka memiliki alasan yang diperlukan untuk menekan sifat kebinatangan mereka sendiri atau tidak. Namun, 300 tahun yang lalu, Bisfok yang dipimpin oleh Oberon telah sepenuhnya melepaskan sifat asli mereka. Mereka semua hidup sebagai predator, seperti karnivora yang memakan herbivora. Dan bukan sembarang karnivora, tetapi predator liar yang berdiri di puncak rantai makanan. Alih-alih menggunakan akal untuk menekan sifat asli mereka, para predator ini menggunakan kemampuan mereka untuk bernalar untuk membunuh dengan lebih efektif dan menikmati tindakan pembantaian. Pria yang sekarang berjalan ke arah mereka adalah salah satu predator tersebut. Seekor binatang buas yang bisa berjalan seperti manusia. Dia memiliki mata dan taring emas, dan wajahnya tampak seperti campuran antara harimau dan manusia. Tidak seperti binatang buas, ia memiliki anggota tubuh bagian atas manusia, tetapi garis-garis seperti harimau terlihat jelas di balik bulu yang menutupi tubuhnya. Jadi kamu bilang kamu adalah saudara laki-laki Jagon? Eugene bertanya sambil memelototi binatang itu. Itu berarti juga harus menjadi putra Oberon yang bejat. Dari apa yang saya dengar, Oberon adalah beruang. Jika Anda adalah adik laki-laki dari putranya, mengapa Anda menjadi harimau? Petik 2. Berat, kata pria itu sambil menjilat bibirnya sambil tersenyum. Kamu harus berhati-hati dengan apa yang kamu katakan. Nama mantan komandan kita terlalu berat untuk digunakan sembarangan oleh orang sepertimu. Binatang buas yang berpura-pura menjadi manusia, ejek Eugene saat dia memasukkan Harbos kembali ke jubahnya. Apakah kamu semacam anjing laut? Apakah seekor harimau kebetulan menarik perhatian Oberon? Jadi ketika dia memiliki anak dengannya, putra tertua Jagon lahir sebagai beruang dan Anda, putra kedua, terlahir sebagai harimau. Pria itu menggeram, aku bilang.
Jika itu masalahnya, maka itu cukup mengejutkan, Eugene memotongnya tanpa ragu-ragu. Memikirkan bahwa seorang anak sebenarnya bisa lahir di antara beruang dan harimau. Bahkan binatang buas sepertimu tahu apa itu bagal, kan? Ini adalah bibrida yang lahir antara kuda dan keledai. Dikatakan bahwa bibrida seperti itu tidak dapat menghasilkan anak tidak peduli apa jenis kelamin mereka dilahirkan, jadi. Apakah Anda seorang kasim dan juga binatang buas? Hati-hati dengan kata-katamu, sembur pria itu saat wajahnya berubah menjadi cemberut. Eugene juga tidak lagi memiliki ekspresi tersenyum di wajahnya. Jika saya berhati-hati dengan kata-kata saya, apakah Anda benar-benar akan membiarkan saya pergi sesuka saya? Eugene bertanya, tangannya masih di dalam jubahnya. Kau datang ke sini untuk membunuhku, bukan? Jadi tidak peduli apa yang saya katakan, Anda akan mencoba dan membunuh saya, jadi mengapa saya harus menjaga mulut saya? Konten iklan. Pria ini tahu persis siapa Eugene, tetapi Eugene tidak pernah sekalipun mengungkapkan identitasnya saat memasuki Samar. Di hutan ini, hanya Christina dan para elf yang tinggal di desa ini yang tahu tentang dia. Jadi fakta bahwa binatang bajingan ini datang ke sini untuk menangkap Eugene berarti itu. Siapa itu? Eugene bertanya pada dirinya sendiri. Seseorang di luar hutan telah membuka mulutnya. Mungkinkah itu seseorang dari Kekaisaran Suci? Atau mungkin, bahkan mungkin seseorang dari pihak klan Leonhardt. Eugene bahkan tidak ingin membayangkan bahwa ini adalah suatu kemungkinan. Di antara anggota klan Hati Singa, tidak banyak yang diberitahu bahwa Eugene akan pergi ke Samar. Ada Genos, Komandan Divisi Kedua Ksatria Singa Hitam, Doines, Ketua Dewan, dan Gilet, Sang Patriark. Terlepas dari ketiganya, tidak ada orang lain yang diberitahu tentang fakta bahwa Eugene sedang menuju ke Samar. Bahkan ayah biologis Eugene, Gerhard, dan si kembar, Qian dan Ciel, tidak menyadari kepergian Eugene dari Kastil Singa Hitam. Kamu benar-benar memiliki mulut yang menjijikkan, bocah, kata pria itu tanpa berusaha menyembunyikan taringnya yang terbuka. Jika aku akan membunuhmu, maka aku bisa membunuhmu kapan saja sebelum sekarang. Tahukah kamu, ketika kamu mengambil elf berkaki satu, akulah yang merawat para pendekar dari suku Garung yang mengejarmu. Terima kasih telah mengurus tugas yang merepotkan bagi kami, kata Eugene dengan tidak tulus. Dia mengira pengejaran itu sedikit lebih longgar dari yang dia duga. Eugene menyipitkan matanya saat dia memelototi pria itu. Dikatakan demikian, ini berarti bahwa pria itu telah mengikuti Eugene sejak awal. Aku bahkan tidak menyadarinya, pikir Eugene dengan menyesal. Itu tidak bisa dihindari. Tidak peduli seberapa tajam indera Eugene, mustahil baginya untuk menyadari seseorang yang mengikuti mereka dari jarak yang cukup jauh. Di sisi lain, pria itu sudah menyadari Eugene, dan indera penciuman unik yang dimiliki para Bisfok berarti dia tidak akan kehilangan aroma Eugene bahkan dari kejauhan. Jadi maksudmu, bahwa tujuanmu bukan untuk membunuhku. Jadi apa tujuanmu? Eugene bertanya. Tidak seperti elf bodoh itu, sepertinya kita bisa berkomunikasi, kata pria itu saat slipnya berubah menjadi senyuman. Nama saya Barang. Nak, tentang apa yang telah kamu teriakkan, aku mungkin tidak memiliki darah yang sama dengan Jagon, tapi kami memiliki ikatan persaudaraan di antara kami. Seperti yang dia pikirkan, bukankah tidak mungkin seekor harimau menjadi keturunan beruang? Alasan saya mengikuti Anda adalah untuk menemukan domain elf yang dikatakan tersembunyi di suatu tempat di dalam hutan ini, Barang menjelaskan. Eugene mendengarkan dengan tenang. Berat, aku melihatmu memasuki wilayah elf. Karena saya tidak bisa masuk bersama Anda, saya datang ke sini untuk menunggu Anda, tetapi bajingan elf yang tergeletak di kaki Anda mencoba menyerang saya terlebih dahulu sambil mengatakan bahwa dia akan membunuh saya, kata Barang dengan tenang. Tentu saja dia akan menyerangmu, kata Eugene saat senyum menghiasi sudut bibirnya. Jadi apa? Apakah kamu memintaku untuk membawamu ke wilayah elf? Itu benar, mari kita buat hal-hal sederhana dan membuat kesepakatan, kata Barang sambil mengangguk. Dan apa yang terjadi setelah aku membawamu ke sana? Eugene bertanya. Kalau begitu kita bisa berpisah dengan senyuman. Barang meyakinkannya, seperti yang aku katakan, aku tidak berniat membunuhmu. Eugene mengubah topik pembicaraan, mengapa Anda mencari domain? Aku tidak punya niat untuk memberitahumu itu, Barang membantah. Baik, jika itu masalahnya, saya akan menanyakan sesuatu yang lain. Siapa yang mengepakkan bibirnya dan memberitahumu tentang aku? Eugene menuntut. Barang memperingatkannya, kamu seharusnya tidak mencoba tahu terlalu banyak, bocah. Sepertinya meskipun kamu meminta begitu banyak dariku, pada kenyataannya, sepertinya kamu tidak benar-benar ingin memberikan apapun yang aku inginkan, Eugene mengamati. Tidak masuk akal seperti itu adalah hak istimewa yang kuat, Barang membual sambil tertawa kecil. Alih-alih membuat jawaban lain, Eugene memiringkan kepalanya ke samping. Dia mengatakan bahwa pada akhirnya, kita hanya akan berpisah dengan senyuman. Seolah-olah itu akan benar-benar terjadi. Eugene tidak bisa mempercayai kata-kata Barang. Selain itu, dia meminta Eugene untuk membawanya ke wilayah elf. Itu adalah permintaan yang tidak terpikirkan. Sienna dan para elf lainnya masih disegel di pohon dunia yang berdiri di tengah wilayah elf. Meskipun dia tidak tahu mengapa bajingan binatang itu ingin memasuki wilayah elf, atau apa yang akan dia lakukan di sana begitu dia masuk, Eugene bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk membawanya ke sana.
Dan ini bukanlah lawan yang bisa dia tolak hanya dengan kata-kata. Eugene, larilah, Signard keluar dari antara bibir yang bergetar. Barang juga mendengar kata-kata ini. Dia tertawa keras dan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu benar-benar memintanya untuk meninggalkan lebih dari 100 elf? Barang ejek Signard. Wajah Signard berkerut mendengar kata-kata ini. Jika dia mengorbankan dirinya, apakah mungkin mengulur waktu? Tidak, itu tidak mungkin. Meskipun Signard telah menyerangnya dengan sekuat tenaga, binatang itu bahkan tidak memiliki satu luka pun padanya. Terlepas dari seberapa lemahnya Signard dari masa jayanya karena menderita penyakit iblis, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa binatang ini kuat. Eugene juga menyadari fakta ini. Ini adalah pria tangguh yang hanya menerima luka ringan bahkan setelah terkena bombardir dari tombak naga. Tidak mungkin bagi Eugene untuk melawan Barang dan menang. Tuan Eugene. Sebuah suara memanggil dari belakangnya. Itu adalah Christina, yang telah mengikutinya dan baru saja mencapai desa. Dengan wajah pucat, dia menerima Signard dan elf lain yang terluka parah. Eugene mengulurkan tangan dan menghentikan Christina ketika sepertinya dia akan datang ke sisinya. Tetap di sana, perintahnya. Hah? Christina tersentak dengan ekspresi bingung, tidak dapat memahami alasannya untuk ini. Eugene maju selangkah. Barang tersenyum pada langkah ini, seolah-olah dia mengira Eugene bodoh karena melakukannya. Barang telah mendengar tentang bocah ini, Eugene Leonhardt. Seorang jenius yang dikatakan sebagai inkarnasi berikutnya, dari nenek moyang pendiri dari sejarah klan Leonhardt. Tapi Barang hanya bisa melihatnya sebagai anak laki-laki berusia 19 tahun. Barang mencibir. Menyerah saja, nak. Eugene tidak berniat bernegosiasi dengan Barang, dia juga tidak berniat mengikuti perintah Barang. Yang beruntung adalah, Eugene memeriksa senjata yang disimpan di dalam jubahnya. Ada lusinan senjata lain-lain, serta Storm Sword Winnet, Devouring Sword Aspvel, Dragon Spear Harbos, dan Thunderbolt Pernoa. Lalu, ada pedang cahaya bulan. Aku punya banyak senjata, dan... Eugene mengeluarkan tangan kanannya yang telah terbenam di dalam jubahnya. Barang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tangan yang muncul dari jubahnya tidak memegang senjata apapun. Sebaliknya, Eugene meletakkan tangan kanannya di dadanya. Aku punya pendeta berpangkat tinggi di sini yang bisa menghentikan efek samping terburuknya. Ini bukan musuh yang bisa dia tangani seperti dia sekarang, jadi Eugene hanya perlu menyesuaikan kondisinya sendiri sehingga dia bisa menangani Barang. Eugene yang berusia 19 tahun tidak bisa menangani Barang di depannya. Namun, Hamel yang dia miliki di kehidupan sebelumnya pasti akan menang. Jika kemampuannya saat ini tidak cukup, maka dia hanya perlu mendekati kemampuan dari masa jayanya. Ignition, Eugene melantunkan dalam hati. Tangan kanan Eugene tetap di dadanya. Mana yang mengalir dari tangannya memberi tekanan pada jantung dan kornya. Buruk. Semua orang bisa mendengar detak jantungnya yang keras. Semburan api keluar darinya dalam bentuk surai singa.